Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang landasan yuridis pendidikan Indonesia yang diampu oleh Bapak Arya Setia Nugroho, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dina Fitri Setiawati dengan NIM 210404061 dari kelas PGSDP Pagi. Pada materi kali ini, terdiri atas 3 sub pokok bahasan. Sub pokok yang pertama membahas landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Sub pokok bahasan kedua membahas landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jalur, jenjang, dan satuan pendidikan. Dan sub pokok bahasan ketiga membahas tentang standar nasional pendidikan, sekolah dasar atau madrasah ilmiah, dan guru sebagai pendidik profesional. Sub pokok materi yang pertama yaitu landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Dalam kajian kegiatan pembelajaran ini meliputi cita-cita pendidikan dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Yang kedua, definisi pendidikan, pendidikan nasional, dan sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, dasar, visi, misi, fungsi, tujuan, strategi pendidikan nasional, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat, hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, negara, dan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu wajib belajar. Cita-cita pendidikan dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Definisi pendidikan dinyatakan pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Definisi pendidikan nasional dinyatakan pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Dan sistem pendidikan nasional dinyatakan pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Dasar pendidikan nasional tersurat dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Visi dan misi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Strategi pembangunan pendidikan nasional memerlukan strategi tertentu dan prinsip penyelenggaraan pendidikan ditegaskan agar penyelenggaraan pendidikan didasarkan kepada prinsip-prinsipnya. Hak dan kewajiban warga negara dinyatakan pada Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Hak dan kewajiban orang tua termaktub pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Hak dan kewajiban masyarakat terdapat pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003. Sedangkan hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah terdapat pada Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Wajib belajar dinyatakan pada Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Sub pokok materi kedua, landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jalur, jenjang, dan satuan pendidikan. Dan berikut ini yang akan kita bahas tentang materi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jalur, jenjang, dan satuan pendidikan.
Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Satuan pendidikan adalah sekelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional, diselenggarakan pula pendidikan anak usia dini, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan jarak jauh. Dalam sistem pendidikan nasional, terdiri atas kurikulum, bahasa pengantar, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok. Bahasa pengantar menggunakan bahasa Indonesia. Pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai tugas, hak, dan kewajiban tertentu untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sarana dan prasarana pendidikan harus sesuai dengan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri untuk menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikat. Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Subpokok materi ketiga yaitu Standar Nasional Pendidikan Sekolah Dasar atau Madrasah Ilmiah dan guru sebagai pendidik profesional. Membahas tentang Standar Nasional Pendidikan dan guru sebagai pendidik profesional. Standar Nasional Pendidikan Sekolah Dasar atau Madrasah Ilmiah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Lingkupnya meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen merupakan salah satu landasan yuridis tentang guru sebagai tenaga profesional. Di dalamnya, antara lain menetapkan tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan guru, prinsip profesionalitas, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru, hak dan kewajiban guru, pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian guru, pembinaan dan pengembangan guru, penghargaan dan perlindungan terhadap guru, cuti, organisasi profesi, dan kode etik guru. Bagaimana nih teman-teman setelah menyaksikan tayangan video tadi? Sekarang teman-teman pasti sudah paham kan bagaimana landasan yuridis pendidikan di Indonesia? Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.